adik-adik semua, apa kabarnya? Gak kerasa ya hari ini kita sekolah minggu lagi. Yuk bareng kakak Anya dan teman-teman kakak yang lain, kita bersama-sama fokus untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, siapin dulu ya Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum mulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita doa dulu. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pakai mulut dan telinga kami, agar kami dapat mendengarkan dan memperhatikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, mari kita mendengarkan dan bernyanyi bersama pada persembahan pujian anak-anak House of Joy dari Kupang yang berjudul Pagi Sekolah Minggu yuk. Adik-adik semua, masih inget gak cerita Bobby dan teman-teman minggu lalu? Yuk sekarang kita dengar cerita mereka lagi. Setelah mereka siap menyisihkan mainan mereka untuk diberi kepada teman-teman di panti asuhan, mereka pergi ke panti asuhan bersama orang tua Tata. Ketika mereka sampai di panti asuhan, mereka berkenalan dengan teman-teman di sana dan bermain bersama-sama. Mereka berkenalan dengan Rara. Rara tinggal di panti asuhan dari kecil. Ia tidak punya orang tua. Ketika mereka sedang asik bermain, Bobby mengajak Rara untuk pergi ke gereja hari Minggu. Tetapi Rara nggak mau ke gereja karena ia malu. JJ dan Tata juga mengajak Rara untuk mengikuti sekolah minggu. Setelah diberitahu oleh mereka, akhirnya Rara mau ikut ke gereja dan ikut sekolah minggu. Mereka semua sangat senang karena Rara mau ikut ke gereja dan ikut sekolah minggu. Nah adik-adik, tentang Bobby, JJ, Tata, dan Gigi sama seperti cerita Alkitab tentang Barnabas dan Saulus. Barnabas waktu itu juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bobby, JJ, Tata, dan Gigi. Ketika Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba untuk menggabungkan diri dengan murid-murid. Tetapi mereka merasa takut dan tidak percaya kalau dia juga seorang murid.
Tetapi sikap mulia Barnabas justru menerima Saulus. Barnabas membawa Saulus kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana pertobatan Saulus dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Pada waktu itu, Barnabas menyadari bahwa gereja yang bertumbuh membutuhkan bimbingan tambahan, dan dia teringat pada Saulus dari Tarsus. Setelah mengatasi suatu kesulitan, akhirnya dia menemukan Saulus dan membawanya ke Antioka, di mana mereka tinggal 1 tahun lamanya bekerja di dalam gereja. Perjalanan misi yang pertama ini mengantarkan Injil dari Antioka ke Siprus dan kota-kota di bagian selatan provinsi Romawi yang bernama Galatia. Pelayanan Saulus dan Barnabas sangat baik dan hebat ya, karena firman Tuhan makin terbesar dan makin banyak didengar orang. Kadang-kadang ada beberapa teman yang justru menjauhi teman-teman mereka yang malas datang ke sekolah minggu. Seharusnya kalau kamu mengasihi orang lain, kamu juga harus bisa mengajak mereka untuk datang ke sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita. Ada tugas nih. Adik-adik diminta untuk jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerita di Alkitab tadi. Jadi ada 4 soal, nanti adik-adik cari jawabannya di ceritanya ya. Dan yang kedua, di lebar belakang ada kegiatan ayat hafalan. Di sini adik-adik harus susun kata-kata di bawah menurut urutan yang benar. Dan yang terakhir, kita lihat dikerjakan di rumah. Tulis siapa aja yang akan kamu ajak untuk sekolah minggu dan bagaimana cara yang kamu akan lakukannya. Nanti tulis B untuk berhasil atau TB untuk tidak berhasil. Tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan dari pelajaran yang kelima dari Kisah Para Rasul 9 ayat 27a. Kisah Para Rasul 9 ayat 27a. Memang tampaknya panjang ya, tapi kalau kita bagi terdiri dari 4 kalimat. Kita belajar. Yang pertama, tetapi Barnabas menerima dia. Dilanjutkan dengan kalimat yang kedua, dan membawanya kepada rasul-rasul. Lanjutkan yang ketiga, dan menceritakan kepada mereka. Yang terakhir, bagaimana Saulus melihat Tuhan. Mudah kan? Rasanya panjang, tetapi kalau kita bagi dalam 4, sangat mudah. Kita ulang pelan-pelan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 27a. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Mudah kan kita menghafal ya? Diulang-ulang lagi ya. Ditunggu minggu depan videonya untuk diupload di YouTube minggu depan. Shalom, saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Korintus ayat pasal 16 ayat 1b. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Bye. Hendaklah kamu Makannya belum datang. buat Udah datang makan apa? sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. 1 Korintus 16 ayat 1b. 1 Korintus 16 ayat 1b. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. 1 Corinthians 16 verse 1b. As I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also.
Nah, bagi adik-adik di luar sana yang mau ikutan nge-share ayat hafalan minggu ini untuk minggu depan, boleh banget ya. Nanti adik-adik tinggal mengirimkan video adik-adik ke nomor WA TLCC. Yuk adik-adik kita berdoa untuk penutupan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih juga karena kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik pada hari ini. Sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong berkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.